Ini bekas apa ya kira-kira ya? Di tengah hutan kita melihat banyak sekali bangunan unik aneh. Hampir nggak ada orang yang datang. Ini jelas memiliki cerita-cerita misteri yang harus kita tahu juga. Dan kebetulan kita juga mengajak si Fajar ini untuk berbicara apa yang ada di sini nanti ya. Kenapa kok tempat ini terbengkalai? Asli bagus banget loh. Dulunya ini ya Om, Ya. ini orang orang pelarian Om di sini. Jadi menurut kamu tempat itu dulu ada tempat pelarian? Iya, Sejak kapan itu? zaman Belanda. Dulunya perperangan di sini. Banyak terbunuh nggak? Banyak yang terbunuh nggak di situ? Banyak sih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan yang luar biasa ini, kita hari ini berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Di mana hari ini kita seperti biasanya kita mengeksplor sebuah lokasi yang tentunya mungkin unik ya. Ya pasti unik lah, bukan mungkin, pasti unik. Dan kita mendapatkan sebuah informasi, ada sebuah tempat terbengkalai bekas dari kayaknya sih tempat-tempat yang dulu pernah dipakai. Tapi kita juga belum tahu pasti karena kita belum mensurvei, dan hari ini kita ditemani dengan Fajar Indigo. Fajar, kamu ready? Siap? Siap. Oke, kita berangkat ya. Seperti biasanya ya, kita akan mengikuti Fajar. Kita akan mengikuti dan membiarkan dia merasakan apa yang ada di lokasi ini. Karena memang ya, kita seharusnya tidak mengganggu konsentrasi Fajar untuk melihat, merasakan bahwasanya sesuatu yang mungkin berbeda di lokasi ini nanti bisa disampaikan oleh Fajar dengan baik. Lokasinya juga jauh dari keramaian, sedangkan kita sebenarnya bisa sih pakai motor lewat sini, namun kita tidak bisa menikmati suasana kondisi yang masih asri dan segar. Tempat ini terkenal angker ya, terkenal angker. Sering terjadi penampakan-penampakan ketika warga sedang pergi ke hutan mencari rumput ataupun mencari kayu bakar. Tenang banget, nggak ada angin sama sekali loh. Ini masih jauh apa gimana ya? Kalau menurut informasi dari warga setempat tadi, kira-kiranya pasnya di sini. Tapi kita belum melihat sesuatu yang unik deh. Tapi kelihatannya si Fajar mulai berinteraksi dengan lingkungan. Kelihatan loh Fajar ini. Ketika itu raut wajahnya itu berbeda kalau dia melihat sesuatu. Ini kalau kita lihat ini bekas jalan deh. Mungkin sudah terlalu lamanya nggak didatangi, sehingga ini rumputnya sangat tebal. Luar biasa sekali. Tebal banget ini rumputnya ya.
Tapi kita nggak bisa bayangkan ya, dulu hutan itu benar-benar asri, dan ini pohonnya kan pohon-pohon nggak beraturan. Sekarang kan pohonnya kalau pinus ya pinus semua, karena memang sengaja ditanam untuk dijadikan hutan. Mungkin zaman dulu itu hutan ya ada buah-buahan mungkin gitu ya, karena memang kan alami, tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan kalau sekarang ya seperti ini deh hutan. Wow, kita sudah sampai kayaknya. Ini memang seperti bekas pemukiman ya, dulu ya. Kayaknya belok kiri sih, Jar. Coba cek di sebelah kiri saja, Jar. Ini tempatnya ini sih lebih banyak di sebelah kiri, Jar. Itu kan ada beberapa mainan-mainan, bekas mainan yang masih ada di sini ya. Kayak melihat sesuatu, Fajar. Apanya penasaran saja ya. Nah, ini bekas bangunan ini. Oh, kok banyak ban-ban ya? Dan di sebelah kanan itu ada bekas ayunan, cuman ayunannya sudah nggak ada. Apa mungkin diambil orang? Nah, ini ada kayu ini. Ini sengaja dibiarin di sini apa memang terjatuh dengan sendirinya? Ini kan jalan. Apa memang sengaja dibiarin dikasih kayu gini ya, agar orang kampung atau tidak masuk ke lokasi ya? Ini ke kanan apa ke kiri sih? Yuk, kita lanjut. Jar, itu di sebelah kanan ada tempat selfie, Jar. Tapi sudah rusak, Jar. Tapi pemandangannya bagus banget loh di sini. Tapi kenapa ya? Kok sampai terbengkalai? Jar, kamu melihat sesuatu enggak? Saya merasakan ada yang aneh deh. Sebelah kanan sana, Jar. Di sebelah kiri juga ada, Jar. Kira-kira menurut kamu yang lebih energinya lebih besar di mana, Jar? Menurut kamu di sana? Iya, nggak apa-apa. Kita ikutikan kamu aja. Menurut si Fajar, ya, energi yang lebih besar itu di sebelah kanan, di sebelah sini. Itu sampai atas di situ banyak bangunan, Jar. Sampai semak belukar, rumputnya tebal banget. Siang aja gini rasanya, apalagi malam ya. Naik lagi. Aduh. Kenapa, Jar? Kenapa kamu? Loh, apa itu, Jar? Burung. Kiri, Jar. Di situ banyak durinya, Jar. Yang kanan. Nah, lewat. Ini
bekas apa ya kira-kira ya. Di tengah hutan kita melihat banyak sekali bangunan unik aneh. Dan sangat disayangkan memang banyak ya, dibiarkan terbengkalai. Tetap hati-hati loh Jar ya. Karena kita tidak tahu juga, biasanya tempat-tempat seperti ini itu habitat ular ya. Tuh kan porak-poranda, ini malah hancur nih Jar. Jar, kalau capek kita break dulu aja Jar. Kamu capek? Ya kita break dulu aja, nanti kita lanjutkan. Jar, gimana? Sudah? Itu kenapa sepatunya dilepas? Gak terbiasa pakai sepatu. Oh, nggak terbiasa. Sekarang biasakan ya, ini demi keamanan dan kenyamanan kamu juga. Pakai aja, pakai. Ayo kita jalan yuk. Nggak apa-apa kan? Biar terbiasa ya. Enak pakai sepatu. Barangkali Jar, nanti itu ada ular atau gimana Jar. Kamu nginjak ular Jar, kan nggak enak nanti ya. Daripada bahaya ya, resiko, kamu pakai aja ya. Nanti aja kalau di rumah kamu nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa ya. Oke, kita jalan Jar. Oke, nah kita akan melanjutkan ya. Biarkan Fajar tetap merasakan energi, dan durasi kita memang lama ya, ini sangat luas banget lokasinya. Itu pemandangannya tuh bagus banget loh. Namun sayang sekali ya, memang tempat ini kalau difungsikan sebagai wisata itu bagus loh. Apakah ada sesuatu ya sampai-sampai tempat ini tuh jadi terbengkalai seperti ini? Tadi memang ekstrim ya, jalannya itu bekas di semen dan licin karena kena lumut. Nanti daripada kita bahaya, tidak fokus sama jalannya, kita fokus sama recordnya, dikhawatirkan nanti kita akan terpeleset jatuh ke jurang. Karena sebelah kanan kita ini jurang yang juga sangat dalam loh. Dan di sini tuh kayak bekas ada gazebo deh, ya. Wow. Bekas ada gazebo. Dan di sebelah kanan ini airnya deras banget. Apa memang sampai di sini ya tempatnya ya? Iya benar ini. Apakah memang dulu tempat untuk bersantai tempat ini? Oh, ada jalan. Di sini ada jalan. Kita turun lagi nih. Kayaknya si Fajar melihat sesuatu deh. Melihat pohon ini. Ada apa dengan pohon ini kira-kira? Masih penasaran aja dengan pohon itu ya. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat. Jar, hati-hati Jar. Wow, suasananya hutan bambu. Itu bagus banget ini. Bagus banget ini. Luar biasa banget ya. Ternyata bagus banget di sini. Ini enggak. Hah? Tempat
Apa ini? Mungkin juga ini loh pernah dibangun, tapi kenapa kok dibiarkan seperti ini dan jarang sekali, hampir nggak ada orang yang datang. Ini jelas memiliki cerita-cerita misteri yang harus kita tahu juga. Dan kebetulan kita juga mengajak si Fajar ini untuk berbicara apa yang ada di sini nanti ya. Kenapa kok tempat ini terbengkalai? Asli bagus banget loh. Ah ya ampun. Iya iya iya. Dan di sini tuh banyak loh pohon-pohon yang tua-tua loh. Ini Fajar sudah mulai melihat sesuatu deh kayaknya. Dia melihat sesuatu dengan tatapan yang tajam ke arah itu air yang mengalir itu dari atas itu. Ini air terjun apa memang sumber ya? Keluarnya itu dari atas. Dari atas batu. Karena itu lu tinggi. Wow. Tapi Fajar melihat di sana deh kayaknya. Siapa maksudnya? Ada apa? Ada orang mandi. Ada orang mandi. Fajar, sudah. Kita nanti tanya jawab ya. Di sana aman nggak? Oke. Oke, next kita tanya jawab dulu ya. Oke, perjalanan kita hari ini sangat jauh ya. Dan kita berputar-putar. Memang lokasinya sangat luas. Sampai kecapean. Jar, dari pertama kita masuk tadi Jar, kita akan melihat banyak sekali bekas-bekas mainan dan bekas-bekas tempat-tempat orang ya dulu ya. Ya, Kira-kira kamu melihat apa di situ? dulunya ini ya Om. Ya. Ini orang pelarian Om di sini. Jadi menurut kamu tempat itu dulu adalah tempat pelarian? Iya, di sini Om. Sejak kapan itu? Udah dulu Om. Udah zaman apa ya? Zaman Belanda di sini. Oh, jadi kamu melihat di sana itu tempat pelarian, Iya, tempat bersembunyi iya Om. para tentara Indonesia gitu dulu. Iya, Pas waktu melawan penjajah Belanda itu. ya memang itu Om. Di situ kamu melihat apa aja kira-kira? Banyak sih Om, banyak orang. Banyak orang juga Iya, sampai sama sekarang. udah disambut sama orang Om. Tadi. Oh gitu. Jadi dulu di tempat itu terjadi peperangan nggak? Iya, dulunya perperangan di sini. Banyak terbunuh nggak? Banyak yang terbunuh nggak di situ? Banyak sih Om. Oh, pantas saja tempat itu terlihat sepi banget ya. Iya, Berarti bisa juga itu banyak korban peperangan di situ ya. iya, memang benar. Jadi kenapa loh? Itu Dalam- kenapa kok bekas wisata itu jadi terbengkalai? Gara-gara pas perang Om. Dulunya ini masih kayak itu kayak pada angker di sini Om. Terus kenapa kok tempat itu jadi terbengkalai? Soalnya di sana ya Om, Ya, itu dulunya itu tak boleh ada orang, nggak boleh rame. Penunggunya marah tadinya di situ. jadi menurut kamu tempat itu nggak boleh ada yang datang, Nggak ada. nggak boleh didatangi orang Iya, karena penunggunya marah. iya Om. Itu. Makanya tempat itu terbengkalai gitu ya. Iya, Ini menurut si Fajar, memang tempat ini nggak boleh rame-rame atau mungkin nggak boleh didatangi banyak orang dikarenakan lokasinya masih wingit dan suasananya masih terbawa suasana masa lalu dan auranya juga terlihat angker gitu ya. Karena memang lokasinya itu dulu tempat peperangan menurut si Fajar. iya Om.
Mungkin juga di situ dulu tuh banyak yang terbunuh sehingga tempat itu terasa kalau kita lewat aja merasa merinding gitu ya. Oke. Najar, setelah kita jalan-jalan ya menuju tempat ini, Iya. menurut kamu tempat yang paling unik tuh di mana? Di sini Om. Di sini. Iya. Di mana? Di sini. Di depan sini. Iya. Aku sing uniknya itu ada orang di situ Om tadi. Oh, ada apa kira-kira, Jar? Ada wanita Om, tapi cantik banget. Ada wanita cantik Iya. Di atas tadi itu manggil saya terus. di atas. Iya, di atas manggil Om. Sini. Oh, pas waktu kamu di atas sana kamu dipanggil-panggil. Iya. Terus Dia itu gak pakai baju Om. Tadi aku malu disuruh sana. kenapa nggak ke sana aja sih, Jar? Enggak, malu saya. Soalnya gak pakai baju. Ada berapa orang? Ada 3. Jadi menurut kamu di sana itu ada wanita cantik sekali. Iya. Ciri-cirinya gimana? Cirinya itu cantik banget Om. Terus? Itu rambutnya panjang, Ya. kulitnya putih. Itu gak pakai baju Om. Waduh. Kenapa Malu kok kamu banget. aja sih yang lihat, Jar? Kenapa kita kok nggak lihat sih? Enggak. Enggak. Jadi Jadi, aku, gimana? jadi aku kamaran nih Om. Saya tolak. Kamu tolak. Iya. Nggak bisa digantiin kita gitu. Enggak. Enggak bisa. Jadi pemirsa ya. Fajar melihat ada 3 wanita cantik yang berkulit putih dan juga berambut panjang. Iya. Tidak memakai baju, mandi di bawah air itu, air Iya, terjun Om. itu. Dan memanggil-manggil kamu. Iya. Itu manggilnya itu disuruh mandi apa mau diajak ke sana? Disuruh mandi bisa Om. Mungkin, Enggak mandi bareng. mungkin kamu belum mandi ke sini tadi. Belum memang. Ya, itu mungkin sebabnya kamu belum mandi. Terus gimana lagi tempatnya, Jar? Ada lagi Om. Ya, Tapi di di mana? pohon itu kayak ada yang manggil pisan Om. Tapi aku nggak tahu kayak apa wajahnya. Cuma dengar suara doang gitu. Iya. Kurungu suaranya doang. Itu manggilnya gimana? Kalau Fajar sini tolong aku. Gua kaget Om. Pas dari sini. Jadi kamu memang benar-benar terkenal ya di dunia gaib itu ya. Sampai-sampai orang dunia gaib aja bisa tahu nama kamu loh. Ya memang. Terus gimana lagi? Udah sih Om. Terus nggak ada lagi ya? Nggak ada. Oke, pemirsa ya, mungkin ya cukup sekian ya perjalanan kita hari ini di sebuah tempat ya. Bahwasanya tempat ini dulu itu sangat ramai, didatangi banyak orang, dan kian mendadak sepi dan tak ada seorang pun yang datang sini kecuali kita hari ini. Dan ternyata banyak misteri yang belum terungkap. Salah satunya yang telah diceritakan adik Fajar ini, bahwasanya tempat ini banyak penampakan-penampakan dan sosok-sosok aneh, unik. Iya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Barangkali dari pemirsa bisa melihat ataupun merasakan energi yang ada di dalam lokasi ini, nanti bisa bercerita di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalah daya, kita juga manusia biasa yang juga bisa salah maupun lupa. Kita akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.